Apa syarat-syarat bermazhab Pak Ustadz? Berguru. Makanya antum berguru. Antum sekolah di mana? Saya sekolah di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berarti mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena Tebu Ireng itu didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari punya guru. Siapa nama gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minangkabau. Maka Syekh Ahmad Khatib punya murid, itulah mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang, mazhabnya Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid namanya Syekh Hasan Maksum, pulang ke Medan diangkat menjadi mufti kerajaan Melayu Delhi. Murid-murid Syekh Hasan Maksum diantaranya adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari pula Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan kawan-kawan mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Makanya Al-Wasliyah itu mazhabnya Syafi'i, sama dengan Nahdlatul Ulama Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tadi punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren di Candung, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat, Al-Wasliyah di Sumatera Utara, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Tiga-tiga bermazhab Syafi'i. Saya tak mau lah ikut mazhab Syafi'i Pak Ustadz. Berarti kau punya mazhab baru. Imam mazhab lente. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu kalau kau tak tahu. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafal di hadis? Mi'atai alf hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis berkecamuk di kepalanya. Dan dia ikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ada ustadz hafal cuma 2 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Dan mengaku tidak bermazhab. Saya langsung ke Quran was sunnah. Pret. Bohong. Kau pasti ikut imam, cuman tak kau sebut imamnya siapa. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz, tetap juga di ujung namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Maka kita ikut mazhab Syafi'i. Doakan kami Ustaz jadi penghafal Al-Quran. Nanti di akhir majlis kita berdoa kepada Allah supaya anak cucu kita hafal Quran. Kita doakan supaya 30 juz. Tak bisa 30 juz, juz 30 pun jadilah. Sejauh mana konsistensi kita dalam bermazhab? Bagaimana tanggapan bila dalam satu ibadah ada gerakan maupun bacaan yang tak satu mazhab? Misalnya berwudu, sholat, sehingga melaksanakannya campur-campur. Kok bisa antum campur-campur? Berarti antum ahli mazhab. Sedangkan satu mazhab aja orang pusing. Kalau mau kuliah di Al-Azhar, nama mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Banyaklah waktu daftar, banyak tak tahu. Nama atuknya tak tahu, nama unyangnya tak tahu. Siapa namanya? Siapa? Telepon ke kampung, bapaknya pun tak tahu siapa nama ayahnya. Saya alhamdulillah sampai 4 tahu saya. Lalu kemudian di bawah Al-Jinsiyah, dari mana? Nationality, Indonesian. Lalu kemudian Al-Mazhab. Mazhab kamu apa? Syafi'i. Kawan-kawan saya yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, Thailand, semua menulis mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya mazhab Hanafi. Loh, kok pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu dia. Dipilihnya Hanafi. Ada sekarang kawan saya, ustadznya, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tak usah campur-campur mazhab. Tapi andai antum campur, andai tercampur, misalnya antum SMP-nya Muhammadiyah, habis itu pindah ke Al-Wasliyah, tentu bercampur-campur. Di Al-Wasliyah diajarkan bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wuduknya diajarkan Muhammadiyah, menyapu kepalanya semua. Itu tidak membatalkan. Yang tak boleh itu kalau antum campur membatalkan, itu tak bisa. Contoh, antum ambil wuduknya cara Syafi'i. Ambil air
antum sapu sedikit aja, sedikit aja. Habis itu ambil air di telinga. Habis itu antum pergi undangan. Pas undangan antum salam sama mempelai perempuan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Udah habis itu selesai pulang. Salat antum di musalla. Allah. Kawan antum nanya, kau tadi kan udah megang tangan mempelai perempuan. Tak bersahwat aku. Dalam mazhab Maliki kau tak bersahwat kan tak batal. Ini sudah kacau karena cara wuduknya tadi cara Syafi'i. Kalau mau tak batal tak bersahwat pakai cara Maliki. Bagaimana cara wuduk cara Maliki? Basahkan tangan, sapu dari depan ke belakang, maju ke depan, menyambung ke telinga. Kacau Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Jangan campur mazhab. Satu aja supaya jangan terjebak dalam tatabbu' rukhas. Tatabbu' mencari-cari, rukhas mudah-mudahnya aja. Nanti pas giliran berwudu disentuhnya perempuan. Habis itu sholat dah. Kok kenapa tak wudu lagi? Tak batal. Menurut Hanafi kan bersentuhan tak batal. Bersentuhan tak batal kata dia. Ya, pas hari raya kurban, Hanafi wajib kurban. Kok kenapa tak berkurban? Sunat muakkad menurut Syafi'i. Ini tak betul. Tetap rukhas namanya. Sedangkan kita ini beribadah disuruh wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah mukhlisin. Jangan cari-cari celah, jangan cari-cari kemudahan.